Halo, kembali lagi dengan aku Dina Mariana Nainggolan. Kali ini aku kembali dengan tutorial pembuatan CRUD web menggunakan Joomla dengan plugin Fabric. Sebelum jauh ke tutorial, aku ingin kasih tahu dulu apa sih itu Joomla. Joomla adalah salah satu jenis CMS atau Content Management System yang bersifat open source serta berbasis PHP dan MySQL. Langsung saja kita ke tutorialnya. Sebelum ke tutorial, kita perlu mendownload Joomla di joomla.org. Kemudian, file Joomla yang sudah kita download berupa file RAR. Kita ekstrak terlebih dahulu. Kemudian kita bisa merename folder tersebut sesuai dengan keinginan kita untuk mempermudah kegiatan kita. Di sini aku menamai foldernya yaitu menggunakan nama RPW. Kemudian folder RPW kita pindahkan ke folder htdocs di XAMPP yang ada di local disk C. Setelah itu, kita masuk ke localhost melalui browser. Tapi jangan lupa untuk menghidupkan XAMPP kita terlebih dahulu. Setelah di localhost, kita akan membuat database dengan nama yang sama dengan file ekstrak yang kita pindahkan ke htdocs tadi. Seperti saya tadi membuat foldernya itu menggunakan nama RPW. Namun ternyata di sini sudah saya buat database dengan nama RPW tersebut. Kemudian masuk ke localhost/rpw. Setelah itu kita membuat nama situs dengan nama kita sendiri. Seperti saya, Dina Mariana Nainggolan. Kemudian buat email admin, di sini saya menggunakan nama dan NIM saya. Kemudian nama pengguna admin, dan yang terakhir ada password admin. Kemudian ada konfirmasi password. Klik berikutnya. Setelah itu kita mengisi nama pengguna dan kita buat saja root. Kemudian nama databasenya sama seperti file ekstrak tadi, yaitu RPW. Kemudian klik pasang. Setelah itu jumlah kita telah terpasang. Kemudian klik hapus direktori pemasangan. Setelah itu klik administrasi di tab baru dan situs di tab baru. Ini adalah tampilan untuk administrasi dan ini adalah tampilan untuk situs. Di tab situs kita memasukkan nama pengguna admin dan password yang sudah kita buat tadi. Kita masuk ke manage yang ada di menu extension di bagian atas. Terus klik install. Di sini kita akan mengupload plugin Fabric. Kita tunggu sampai upload selesai. Setelah selesai, kita ke Fabric yang ada di menu komponen. Kemudian, klik list yang ada di sisi kiri layar kita. Setelah ini, klik new. Karena di sini kita akan membuat semacam menu yang terdiri dari dokumentasi kantor dan dokumentasi pribadi. Nah, yang pertama untuk dokumentasi kantor kita tulis di label, kemudian klik save and close. Kemudian klik save and close lagi. Dan setelah itu kalau berhasil akan muncul di public list.
Nah, di sini kita akan membuat beberapa elemen yang ada di dokumentasi kantor. Elemen yang pertama itu adalah nama dokumentasi. Setelah itu, elemen nama dokumen kita masukkan ke labelnya, yang otomatis nama juga akan mengikuti label. Kemudian kita klik Save and New untuk menambah elemen yang ingin dibuat. Untuk elemen selanjutnya seperti jenis dokumen, kategori dokumen, dan lain-lain, caranya juga sama untuk memasukkannya. Tinggal tulis di label dan otomatis akan mengikuti nama. Untuk jenis plugin-nya, kita pilih checkbox. Nah, karena di sini kita memilih checkbox, kita harus mengisi sub-option-nya terlebih dahulu. Setelah selesai, kita klik Save and New. Untuk kategori dokumen, plugin-nya kita buat drop down. Setelah itu, kita isi sub-option-nya. Elemen selanjutnya itu adalah pemilik. Plugin kita pilih drop down, kemudian sub option-nya kita isi lagi, kemudian klik Save and New, dan seterusnya. Nah, untuk elemen-elemen selanjutnya, kita bisa menyesuaikan saja. Elemen-elemen yang kita butuhkan itu dapat disesuaikan, termasuk plugin-nya dan juga sub-option-nya. Semuanya itu berdasarkan kebutuhan masing-masing kita. Kalau semua elemen sudah masuk, kita klik Save and Close. Setelah semua dibuat, di sini kita akan melihat apakah menu yang kita buat sudah ada di administrasi atau belum. Jika belum, kita kembali ke klik menu dan main menu. Setelah itu, ketik label menu dokumentasi kantor, klik select, kemudian klik fabric dan klik list untuk menampilkan dokumentasi kantor seperti list. Cek status dan klik save dan close. Kemudian kita kembali ke administrasi tadi. Setelah itu kita refresh dan dokumentasi kantor sudah muncul. Di sini kita akan mengaktifkan semua elemen-elemen yang sudah kita buat dengan cara mengklik setiap elemen-elemen yang bertanda silang merah.
Di sini kita akan mengatur aksesnya dengan cara klik Fabrik, kemudian List. Klik nama menu, klik Akses. Untuk bagian Edit, Add, dan Delete hanya dapat dilakukan jika sudah terregister. Setelah itu, klik Save and Close. Di sini kita coba untuk login. Setelah itu kita coba menginput data ke dokumen kantor. Pembuatan menu kedua, yaitu dokumentasi pribadi, dapat dilakukan seperti pembuatan menu pertama, yaitu dokumentasi kantor, dikarenakan pembuatan menu tersebut sama seperti pembuatan menu pertama. Hanya saja, aspek yang terdapat di dalam menu kedua itu berbeda dengan aspek yang terdapat di menu pertama. Kemudian kita login kembali dengan ID dan password yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita masuk ke dokumentasi data pribadi, kemudian kita isi data sesuai dengan elemen dari data dokumentasi pribadi.
Jika semua data sudah diinput, maka pembuatan web sudah selesai. Demikian pembuatan CRUD web menggunakan jumlah. Saya ucapkan